Pasangan calon nomor 4 ada Pak Antonius Doridihan dan juga Tedros Martin Nungubelen. Tadi dalam pemaparan Anda ada istilah lompatan jauh. Lompatan jauh ini boleh dispesifikkan lagi seperti apa? Karena kalau ada masyarakat yang aduh jangan lompat, saya jalan aja susah. Aduh mau lompat bagaimana? Ini listrik mati, saya tidak tahu caranya untuk melihat jalan terang kemana. Aduh bagaimana mau lompat kalau saya masih bingung untuk mencari tujuan hidup dari anak-anak muda Flores Timur. Apa sih yang Anda pikirkan ketika membuat sebuah slogan lompatan jauh? Silakan. Baik Ibu Mbak ya, Mbak Widya. Apa aja Pak? Asal jangan Bapak. Lebih manis ya, lebih manis. Tantangan kehidupan jauh lebih besar dan bebannya meningkat jauh lebih cepat daripada langkah tanggapan-tanggapan yang kita punyai selama ini. Kalau kita menjawab dengan cara yang terlalu standar, kita bukan saja tertinggal dari daerah lain, kita tertinggal sangat jauh dari tantangan-tantangan yang ada. Lompatan jauh tentu tidak mengurangi perhatian kita terhadap infrastruktur dasar. Air, jalan, dan listrik, kita punya pemetaan persoalan yang relatif jelas di situ. Tapi kalau ada lompatan jauh di situ, saya hanya ingin mengatakan bahwa lompatan dalam cara pengelolaan anggaran sedemikian rupa sehingga dia bisa menjawab persoalan air, jalan, dan listrik itu pada tahun-tahun pertama. Pak, pengelolaan itu seperti apa sih Pak yang Anda rasakan selama ini masih belum optimal tuh di mananya gitu loh salahnya? Pengelolaan pembangunan dan anggaran yang ideal adalah pengelolaan pembangunan dan anggaran yang tahu prioritas dan harus mengerahkan segala sumber daya untuk menjawab prioritas-prioritas itu. Anggaran yang tidak terpencar ke sana kemari berdasarkan kepentingan-kepentingan yang bukan primer. Anggaran yang terpencar ke sana kemari hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan politik. Kita mau supaya pada saat-saat awal kita sangat fokus. Kita mau fokus untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya prioritas seperti itu. Jadi ada kelompatan jauh dalam urusan infrastruktur, ada di situ lompatan jauh. Cara kita mengelola anggaran, cara kita saling meyakinkan antara eksekutif dan legislatif untuk mengatakan bahwa masih ada banyak sekali masyarakat dan wilayah yang merindukan sentuhan infrastruktur dasar, air, jalan. Kita mau menjawab dengan cara seperti itu. Yang kedua, lompatan jauh juga berlaku di sektor pendidikan. Kita tahu kita punya capaian-capaian yang sudah lumayan baik dari sisi pendidikan. Angka partisipasi murni, rasio sekolah, rasio guru murid sudah lumayan. Infrastruktur sekolah kita juga barangkali jauh lebih maju dari banyak kabupaten dan provinsi lain di sini. Ada sisa-sisa persoalan infrastruktur, ada sisa-sisa persoalan guru honor. Memang demikian. Tapi kita tidak mau terpaku pada urusan-urusan dasar seperti itu. Kita mau melompat pada tahap yang berikutnya adalah kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan. Pak, jadi katakanlah gini, tadi Anda berapi-api mengenai pengelolaan anggaran. Katakanlah ada sisa dana, biasanya kalau di akhir pemerintahan terus ada sisa dana nih yang belum dioptimalkan atau dialokasikan. Nah, kira-kira sisa dana yang ada di pemerintahan daerah ini akan Anda apakan sebetulnya? Yang katanya tadi skalanya prioritas. Misalnya ada sisa, kita berandai-andai saja. Sisa dana yang tersisa dari pemerintahan sebelumnya adalah 50 miliar misalnya. Nah, 50 miliar ini bisa Anda optimalkan skala prioritas yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Flores Timur apa? Coba saya ingin tanya, apa sih prioritas yang Anda pikirkan ketika misalnya ada dana tambah infrastruktur kan? Boleh diteriakin apa? Listrik dan air. Ini suaranya dalam ruangan ini, di ruangan gedung multi event ini sepertinya seragam. Listrik dan air. Nah, ada anggaran 50 miliar. Apa yang akan Anda lakukan? Saya kira kita fokus pada penanganan yang strategis. Untuk infrastruktur dasar memang
ketergantungan kita pada dana alokasi khusus lumayan besar dari Jakarta, tetapi untuk daerah sendiri penanganan anggaran kita adalah pertama penyadaran bahwa uang itu milik orang punya, milik publik, dan kita mau mengajak semua kita pelaku politik, termasuk juga birokrasi, untuk lihat ini ada uang, kalau terlalu banyak untuk urusan-urusan yang non prioritas, mari sama-sama kita lihat. Yang kedua, efisiensi. Kita juga melihat ada titik-titik yang bisa kita hemat di situ, dan jumlahnya lumayan sebetulnya untuk tidak dirincikan pada saat ini. Ada sejumlah pos yang bisa kita efisienkan di situ. Lalu yang ketiga juga cara pengelolaan pembangunan dan anggaran kita harus juga mengikuti prinsip-prinsip manajemen strategik yang lebih baik. Ada sequencing yang berani, pakai istilah agak keren sedikit ya. Pentahapan yang lebih berani. Tahun anggaran pertama kalau kita fokus pada infrastruktur, go to infrastruktur. Tahun kedua kalau fokus kita ke pemberdayaan ekonomi, go to ekonomi. Dengan lompatan-lompatan seperti itu, tidak berani. Tahun ketiga pendidikan, dia banyak lari ke sana, dan ada perubahan struktur anggaran yang lebih berani di situ. Saya kira kita tidak mengulangi kebiasaan birokrasi lama untuk yang penting dari tahun ke tahun dia naik 10%, naik 10%. Kita mau mengelola anggaran secara lebih cerdas. Dan terkait Silva, saya kira pekerjaan kami, saya kira memastikan untuk tidak terjadi seperti itu. Kita belajar bagaimana penanganan proyek yang lebih cepat. Kami tidak mengatakan akan pasti lebih baik Pak Yosni, cuma kita belajar lah. Kita mengatakan kita belajar dari pengalaman seperti ini. Saya kira di pusat juga sama, di daerah juga sama, kita belajar bagaimana memastikan bahwa anggaran terserap dengan baik. Terima kasih. Dan juga edukasi tentunya masyarakat sama-sama, ayo untuk sama-sama melompat. Bisa untuk melompat, jangan yang satu nanti ketinggalan Pak. Kalau melompat ekonomi sudah jelas ya. Sudah jelas, sudah jelas. Oke, yang terakhir pasangan calon nomor 2, Bapak, terima kasih sudah menunggu begitu lama. Ya, Bapak. Biasanya kalau yang lama-lama jadi nih Pak. Bentar nih, coba. Tapi saya pengen tanya dulu nih sama Pak Yanti Lukman Ribaru dan juga Mariana Safian Bulit. Tadi ada menekankan pada UKM, begitu, usaha menengah kecil, begitu ya, katakanlah ya tadi gitu. Ketika saya datang ke Flores, pertanyaan pertama saya, apa sih oleh-oleh khas yang bisa saya bawa pulang dari Jakarta dan nanti saya akan bangga, wow ini dari Flores Timur. Ternyata kain tenun dan juga jagung pipi. Ketika saya, katakanlah saya masyarakat Flores Timur gitu ya, Bapak, saya bingung cari dana mau kemana. Saya padahal mau berusaha untuk memulai usaha kecil. Saya katakanlah bisa meminjam di kebun sebelah sebetulnya, tapi saya tidak punya dana. Apa yang bisa Anda lakukan untuk men-encourage atau memotivasi para industri-industri kecil ini untuk terus menghidupkan ekonomi? Justru kan ekonomi besar karena industri-industri kecil yang hidup. Pak, silakan. Baik, terima kasih. Justru itulah sehingga saya ingin ke depan UKM, BUMDes harus dihidupkan di Flores Timur ini. Karena kita masih melihat peranan daripada mereka itu sangat kecil. Saya ambil contoh kaitan dengan perikanan. Kita melihat sangat menyedihkan bahwa belum ada pengelolaan perikanan yang baik. Mama-mama kita di pasar, ketika jual ikan, tidak laku lagi ikan, mereka hanya belah dan jemur. Padahal masih bisa diupayakan abon ikan, tepung ikan, kerupuk ikan, dan lain sebagainya. Contoh lagi yang lain, kaitan dengan jamu mete dan lain sebagainya. Ini masih digelondongkan. Saya keliling dari satu desa ke desa yang lain, belum optimal dilakukan. Mereka masih dengan cara memecah, kemiri juga termasuk. Maka untuk itu saya ingin supaya ke depan itu usaha kecil menengah ini harus ditingkatkan.